Seseorang perlu melakukan kegiatan yang ditekuninya itu selama 10.000 jam. Teori 10.000 jam ini dimuat dalam buku Outliers, karya Malcolm Gladwell. Jadi kalau kita ingin menjadi ahli pada bidang tertentu, memasak, menulis, mengajar, craft, gitar, programming, dan apapun itu, maka kita perlu mengasah diri kita dengan ekspos belajar dan berkarya selama 10.000 jam. Walaupun tidak tahu derajat kebenaran dari hukum ini, aku suka spiritnya, bahwa keberhasilan adalah buah ketekunan dan kerja keras, bukan sebuah hal datang dengan tiba-tiba dan bisa diperoleh secara instan. Bahkan pada orang-orang yang berbakat sekalipun, keahliannya baru akan berkilau setelah diasah dan direbus dengan proses yang tak sebentar. 10.000 jam itu kalau dikonversi pada kegiatan 5 jam per hari, maka dia membutuhkan 2.000 hari. Kalau dijadikan tahun, berarti 2.000 hari dibagi 365 hari, hasilnya adalah 5,4 tahun. Nah, dalam sebuah membangun usaha untuk mencapai kesuksesan adalah ketika Anda mampu fokus dan bertahan selama 5 tahun, baru Anda akan menikmati hasilnya. Karena menjadi ahlinya ahli di bidang tertentu, bukan hanya waktu 1 atau 2 tahun. Oke, mari kita coba analisa kesuksesan Bill Gates. Sejak kecil Bill Gates sudah menyukai komputer dan obsesinya selalu berhubungan dengan komputer. Di dalam buku Outliers dijelaskan kenapa Bill Gates bisa menjadi programmer hebat. Ternyata ia terus berlatih selama 20-30 jam per minggu di lab sekolahannya selama lebih dari 7 tahun. Berarti dia telah menghabiskan waktu lebih dari 10.000 jam. Bayangkan itu. Bosan? Capek? Melelahkan? Tapi ada tapinya. Dia menjadi jutawan di umurnya yang ke-20 tahun dan menjadi miliarder ketika umurnya sudah 30 tahun. Michael Jordan, legendaris nomor 4 pengumpulan poin terbanyak. Ada hal yang menarik tentang kisah Michael Jordan. Dia dulunya adalah seorang pembersih lapangan basket. Di sela waktunya bekerja, dia juga berlatih melempar bola basket ke tiang. Katanya sih, dia berlatih bahkan sering 20 jam per hari. Dari latihan kerasnya, akhirnya dia menjadi legendaris bola basket. Di umurnya yang sudah menginjak 50 tahun, dia sudah menjadi miliarder dari hobinya tersebut. Pastinya dia sudah melewati 10.000 jam dan ortogenesis dalam tubuhnya sudah terbentuk. Kesimpulannya adalah memang hukum 10.000 jam dan teori ortogenesis bukanlah pernyataan yang pasti. Namun beberapa contoh bisa meyakinkan kita bahwa jika kita fokus dalam waktu yang lama di bidang yang kita sukai, pasti suatu saat kita akan menikmati hasilnya. Jika kamu ingin sukses, kamu harus fokus dan melewati hukum 10.000 jam ini. Bahkan tidak harus sampai 10.000 jam pun seseorang bisa sukses. Tetap berusaha dan jangan menyerah. Oke, lalu bagaimana cara meningkatkan fokus dan konsentrasi? Sebelum kita membahas cara meningkatkan fokus dan konsentrasi, kita akan membahas penyebab seseorang kehilangan fokus dan konsentrasi. Yang pertama adalah terlalu khawatir. Mempunyai rasa cemas atau khawatir secara berlebihan mempunyai dampak yang tidak baik bagi Anda. Hal tersebut akan membuang waktu Anda untuk mengerjakan hal-hal yang tidak penting. Yang kedua, mengerjakan beberapa hal sekaligus. Para perfeksionis biasanya melakukan berbagai hal sekaligus dalam satu waktu dengan harapan ingin cepat selesai, namun justru menghambat pekerjaan. Cobalah untuk fokus pada satu hal dalam satu waktu. Lakukan hal ini dalam kegiatan apapun, misalnya bekerja, belajar, atau saat menulis. Yang ketiga, sosial media. Teknologi yang semakin canggih bisa membuat Anda merasa ketagihan untuk melihat layar monitor terus-menerus. Biasanya disebabkan karena sosial media atau internet. Yang keempat, terlalu banyak stres. Ketika Anda stres, kecemasan akan membuat Anda semakin sulit untuk berkonsentrasi. Yang kelima, kurang tidur dan olahraga. Kurang tidur bisa menjadi alasan utama mengapa Anda kehilangan fokus dan konsentrasi. Waktu ideal untuk tidur adalah 7 jam sampai 8 jam setiap hari. Selain itu, kurang berolahraga juga bisa menyebabkan Anda kehilangan fokus. Cobalah untuk tidur tepat waktu dan berolahraga secara rutin untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi Anda. Oke, lalu bagaimana tips meningkatkan fokus dan konsentrasi? Yang pertama, buatlah rencana.
Buatlah rencana apa yang ingin Anda lakukan. Anda akan memiliki dorongan yang jauh lebih tinggi untuk menyelesaikannya karena sudah memiliki tujuan khusus dalam pikiran Anda. Buatlah daftar tugas yang harus Anda kerjakan, di mana Anda menjabarkan rentang waktu untuk berbagai tugas yang harus Anda selesaikan. Konsentrasi Anda meningkat secara otomatis ketika otak Anda mengetahui seberapa banyak yang harus dilakukan, daripada hanya mengetahui bahwa ia harus melakukan sesuatu secara abstrak. Yang kedua, tidur yang cukup. Tubuh Anda membutuhkan waktu untuk istirahat, setidaknya 7 jam sehari. Saat Anda tidur, tubuh seperti dicas. Sel-sel tubuh yang rusak diperbaiki dan rasa capek yang Anda rasakan bisa hilang. Untuk mendapatkan kualitas tidur terbaik, sebaiknya Anda melakukan olahraga ringan, lalu dilanjutkan ritual yang membuat kita merasa nyaman sebelum tidur, seperti membayangkan hal-hal seru yang akan dilakukan esok hari atau membaca doa. Yang ketiga, lakukan meditasi. Meditasi adalah salah satu hal paling penting yang dapat Anda lakukan untuk membuat otak Anda lebih stabil. Konsep utama meditasi adalah dengan cara memusatkan pikiran pada satu hal tertentu dan bukan membuat pikiran Anda menjadi kosong. Dengan melakukan meditasi dapat membuat aliran darah Anda menjadi lebih lancar pada area tertentu. Yang keempat adalah konsumsi makanan yang bermanfaat bagi kesehatan otak. Supaya fokus dan konsentrasi Anda meningkat, otak juga perlu asupan makanan yang bergizi. Saat ini sangat banyak produk suplemen yang mengklaim bisa meningkatkan daya ingat ataupun konsentrasi. Namun, mengonsumsi makanan sehat yang alami bisa menjadi pilihan utama bagi Anda. Adapun makanan yang dapat menunjang kesehatan otak antara lain madu, seledri, ikan, dan makanan laut, kedelai, alpukat, pisang, coklat, kemangi, cabai, nanas, kelapa, dan bawang putih. Yang kelima adalah rehatlah sejenak dari sosial media. Sosial media dapat mengacaukan otak Anda. Ketika Anda melihat postingan teman di Instagram, Facebook, dan lain-lain akan membuat Anda memikirkan hal-hal yang tidak penting. Cobalah untuk sign out atau rehat sejenak dari sosial media. Simpanlah handphone atau gadget Anda agar tidak kehilangan fokus dan konsentrasi. Yang keenam, kerjakan one by one pekerjaan Anda. Ada baiknya Anda menyelesaikan satu pekerjaan terlebih dahulu, baru kemudian Anda beralih ke pekerjaan lainnya, supaya hasil yang Anda dapat lebih maksimal. Jangan biasakan diri Anda untuk multitasking. Hal ini akan membuat fokus dan konsentrasi Anda terpecah-pecah dan akhirnya membuat pekerjaan banyak yang tidak beres. Yang ketujuh adalah stay positif. Pikiran membawa pengaruh yang besar dalam kehidupan Anda sehari-hari. Ketika Anda berpikir positif, segala tindakan Anda akan lebih terarah dan fokus pada tujuan yang ingin Anda capai. Namun, jika Anda lebih sering berpikiran negatif, maka pola pikir tersebut justru merusak dan akhirnya membuat kinerja Anda tidak maksimal. Percayalah pada kemampuan yang Anda miliki dan jaga emosi Anda supaya tetap stabil. Yang kedelapan adalah rencanakan liburan. Nah, ini yang seru. Jika Anda bekerja di kantor, tidak ada salahnya untuk sesekali mengambil cuti. Selama cuti, Anda bisa menggunakannya untuk istirahat atau berpergian untuk mengunjungi tempat-tempat yang Anda sukai. Liburan merupakan salah satu cara yang bisa Anda lakukan untuk merefresh kembali pikiran Anda. Begitu kembali dari liburan, maka fokus dan konsentrasi Anda akan kembali ke titik prima. Fokus dan konsentrasi sangat dibutuhkan ketika Anda belajar atau bekerja. Pada dasarnya, kunci fokus terletak pada indera Anda. Itulah sebabnya meditasi sangat membantu dalam meningkatkannya. Oke sobat, semoga video ini bermanfaat untuk sobat semua. Ikuti terus video-video dari Celah Terang, inspirasi dahsyat rahasia pola pikirmu.